Oh teman-teman semuanya, di sini saya menemukan bekas buah cangkaleng teman-teman. Jadi ini bekas buah cangkaleng. Ini bunganya teman-teman. Buah cangkaleng ini bisa dipanen itu selama kurang lebih 4 bulanan teman-teman. Jadi ini untuk bunga yang sudah digugurkan seperti ini, dan mereka tuh biasanya petani cangkaleng itu mengambil buah yang biasanya berpotensi banyak teman-teman, dan ini kemungkinan buah yang menurut petani itu tidak terlalu bagus teman-teman. Tuh teman-teman semuanya, di sini ada pohon cengkaleng, dan ini untuk pohon cengkalengnya teman-teman. Mereka biasanya menunggu 4 bulan untuk memanen ini, dan mereka juga tidak hanya memanen buahnya, tapi mereka menggunakan air pohon ini untuk menjadikan gula teman-teman. Sudah saya review tadi, seperti ini teman-teman buahnya. Jadi ini tuh salah satu buah yang dibuang ya, karena ini sudah busuk teman-teman. Jadi petani cengkaleng itu biasanya mereka mengumpulkan itu yang bagus-bagusnya teman-teman, karena mereka gak mau ngejual yang misalnya jelek, masih kecil, masih muda. Mereka tuh gak mau. Seperti ini, kita sepil dalamnya. Kalau dalamnya tuh yang jelek tuh seperti ini teman-teman. Jadi ini gak menghasilkan buah. Seperti ini teman-teman untuk buah cangkalengnya. Oke, kita lanjut. Untuk perjalanan kali ini kita lanjut teman-teman, karena udah terlalu sore, kita belum menemukan makanan dan saya sudah lapar. Oke, kita lanjut, let's go. Oke teman-teman semuanya, saya udah berada di dalam hutan. Ini adalah salah satu hutan rimba, dan kita belum menemukan makanan teman-teman. Jadi di atas saya itu ada sebuah pepohonan bambu. Di atas saya ini ada sebuah pepohonan bambu teman-teman, seperti ini. Jadi semoga kita ada makanan di sana. Untuk makanannya tersendiri biasanya ada rebung teman-teman. Rebung, dan kita lanjutkan dengan cara mengevlog seperti ini teman-teman. Dan ini untuk jalanannya sangat nanjak sekali teman-teman. Saya sangat susah sekali teman-teman menaiki. Kita langsung menaiki trek yang seperti ini teman-teman. Ini saya bingung jalannya seperti apa, tapi kita mau coba ya. Dikarenakan kita sudah berada di dalam hutan, kita langsung mencari teman-teman apa saja yang bisa dijadikan bahan makanan di sini. Dan kita lanjut ke sebelah sana, kita mau mencari sebelah sana teman-teman. Kita lanjutkan, let's go. Emang mencari sekitar sini teman-teman, barangkali ada sebuah hewan. Oh, ini apa teman-teman? Coba kalian lihat sendiri. Ini apa teman-teman? Warnanya putih sekali. Kita ambil dulu sedikit. Oh, ini jamur bambu teman-teman. Lihat, ini jamur bambunya. Dia memiliki daun seperti ini teman-teman, mengelilingi. Dan ini jamur bambunya teman-teman. Tuh,
Dia sudah mekar dan memiliki ciri-ciri seperti ini, kuning. Ini biasanya terjadi 1000 tahun sekali teman-teman. Dulu di masa zaman purba ini sudah ada, cuman saya menemukan lagi ini teman-teman. Jamur bambu seperti ini. Dan langsung saja kita olah teman-teman, karena jamur bambunya ini sangat bagus. Langsung saja kita olah dan kita bawa teman-teman agar tidak hancur seperti ini. Ini jamur bambunya sangat hebat sekali. Kita bawa teman-teman. Teman-teman, karena di jamurnya sudah kita olah, kita bersihkan seperti ini teman-teman. Langsung kita goreng teman-teman. Dan di sini saya membawa alat menggorengnya. Ini punya mama saya gak bilang tadi teman-teman. Saya bawa minyak. Tapi sebelum itu kita harus menyalakan api terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini saya mau menyalakan api. Lanjut saja ke video ini. Caranya seperti ini teman-teman. Dan di sini apinya mulai menyala teman-teman. Di sini saya langsung membuat ini teman-teman. Saya mau memasak tapi tidak punya pegangannya teman-teman. Tenang saja karena di hutan ini banyak pohon singkong. Lanjut, karena apinya sudah menyala, kita langsung goreng teman-teman. Dengan teknik memasak ala purba. Pertama-tama kita masukkan minyaknya dulu teman-teman. Seperti ini. Untuk minyaknya kita tidak terlalu banyak karena ini jamurnya sedikit teman-teman. Dan saya juga tidak membawa garam karena saya tidak mau perlengkapan dari rumah teman-teman. Cuman saya ini menemukan si wajan ini tergeletak di sebelah sini. Dan ini untuk jamurnya teman-teman, langsung saja kita masukin. Dan ini untuk penampakan jamurnya, sangat mantap sekali. Langsung saja kita goreng teman-teman. Kita goreng seperti ini teman-teman sampai matang. Dikarenakan saya tidak punya ini, kita goreng seperti ini teman-teman. Mantap sekali.
Teknik menggorengnya seperti ini teman-teman. Jamur ini sangat langka sekali. Oh, padam teman-teman. Karena apinya sudah menyala, kita langsung masukkan teman-teman jamur yang tadi kita makan. Kita temukan. Wah, jatuh teman-teman. Tapi gak apa-apa, ada kene. Sangat mantap sekali. Dan ini yang sudah matangnya teman-teman. Kita tidak perlu lama-lama untuk memakan jamur ini, karena jamur cepat matang teman-teman. Lanjut, karena jamurnya sudah matang, kita langsung ke siniin teman-teman. Dan kita bakalan spill rasanya kayak gimana. Ini untuk hasilnya teman-teman. Jamur bambu. Saya baru menemukan hal seperti ini. Dan mari kita cobain teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya tidak punya sendok, nggak apa, saya pakai tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tangan saya kotor teman-teman. Tidak apa-apa, karena saya masih punya daun pisang. Caranya seperti ini. Kita buat seperti sendok teman-teman. Langsung saja kita makan. Suapan pertama buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu seperti ini teman-teman. Seperti tahu. Jamur bambu ini karena si seratnya lunak, dia rasanya seperti tahu teman-teman. Mantap sekali. Tadi jatuh, jadi yang kita makan cuman beberapa aja. Tapi itu apa-apa. Ini sangat mantap teman-teman. Mantap sekali. Saya sudah kekenyangan. Apa ini saya sisain buat semut teman-teman. Oke. Jadi video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.